Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. Sumatera, Kalimantan, semuanya ambil kepala tanggung nih, ambil. Tak pakai dolar. Goblok anjir. Indonesia punya rupiah tengah melemah. Jatuh teruk. Ya betul bang. Cara korang manage negara pun teruk. Tak betul. Ya betul bang. Nah, alasan gua kenapa gua pengen kerja di Malaysia. Pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng minyak kita dalam Capek cari uang anjing. Minyak goreng kemasan senilai Rp300.000 itu diakuinya dicuri karena desakan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto masih saja berlagak, geng. Namun dengan warga sendiri dan juga rakyat Malaysia itu rupiah udah dibuat parodi, geng, yang membuat dirinya ngakak. Yang membuat kita ngakak, geng. Minyak goreng mahal di Indonesia sehingga bapak dan anak ini yang masih sekolah dasar diajak mencuri minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video masih saja ya, geng, ya, Presiden Prabowo Subianto ini masih saja berlaga ya, geng, ya, dan influencer Indonesia itu menyalahkan negara luar, negara tetangga, negara jiran kayak gitu ya, gengnya, tentang melemahnya rupiah. Bukan yang itu yang diinginkan para warga Indonesia, Pak. Namun kita sudah malu, Pak, kepada negara jiran-jiran Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya, Pak, karena kelemahan rupiah ini, Pak. Ekonomi kita lagi ditunjang oleh para wisata itu, Pak. Gak sadar apa ya, aduh ya Allah ya Robbi, untuk menenangkan rakyat Indonesia supaya tidak demo, geng. Pak Presiden kita Prabowo Subianto itu menenangkan rakyat Indonesia, geng, biar supaya tidak demo. Nah, tentunya kalian sudah penasaran bukan seperti apa video yang akan Iki reaction buat kalian untuk simak. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa, geng. Let's go. Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning, tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada pangan. Jangan kau anggap pangan itu tidak penting. Tanpa pangan, tidak ada republik manapun di dunia ini. Tidak ada negara tanpa pangan. Banyak negara sekarang dalam keadaan panik. Mereka sulit cari makan. PBB sudah warning, tahun ini akan ada kelaparan besar-besaran. Kita alhamdulillah kuat. Singapura negara cangkangnya Amerika, jadi ini penyebab rupiah melemah. Katanya Amerika ibarat naruh kapal induk di Singapura buat hajar Indonesia lewat pasar keuangan. Kalian wajib tonton video Prof. Gem Astronaci yang ini, teman-teman, di mana beliau itu ngebahas kalau kita lagi diserang diam-diam lewat jalur ekonomi. Anjloknya pasar saham dan nilai rupiah bukan karena fundamental kita yang lemah, tapi dugaan kuatnya ada campur tangan pemain besar dunia. Ngerinya ada narasi yang bilang modal triliunan sengaja ditarik dari Indonesia buat dipindah ke Singapura yang disebut jadi pusat modal Amerika di Asia. Tujuannya katanya buat ngasih tekanan pas negara kita lagi berusaha mandiri bikin pertahanan sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri, teman-teman, tanda kutip mereka itu cari celah sebelah mana nih buat goyangin Indonesia. Pas celah itu dapet, barulah tangan-tangan ini bermain. Apa sih celah yang dimaksud? Ya bobrok dan kelemahan Indonesia yang orangnya korupsi lah, SDM-nya goblok lah, dan segala macemnya. Mulai dari korupsi sampai komunikasi yang jelek, teman-teman. Makanya di situ tuh media-media asing dapat celah buat ngeframing Indonesia dan bikin hilang rasa kepercayaan investor. Menurut kalian gimana tentang ini? Rendang cendol batik punyaku. Enak aja lu, NKRI harga mati. Rendang punyaku. Nih, ambil aja deh.
Batik punyaku. Ambil. Nih, ambil nih. Mau cendol juga gak? Bu, cendol satu ya. Lu kok macam ni? Ambil aja, ambil. Sumatera, Kalimantan, semuanya ambil deh. Ambil ke Padang Tanggung nih, ambil. Biasanya engkau mati-mati pertahankan hak milik kau. Tapi kenapa sekarang macam ini? Kau sakit kah? Ngapain lagi? Makin hancur negara gua. Yang ada makin miskin. Mau gua juga gak nih? Klaim gua dong. Tolong gua. Apa hal ni? Lu kenapa gak mau ngeklaim gua? Gua gak makan banyak kok. Macam ini lah. Apa kata aku bercuti ke Indonesia? Aku beli rendang, aku beli cendol banyak-banyak untuk selamatkan ekonomi korang. Kita kan bertetangga, mestilah saling bantu. Janganlah bersedih. Boleh tuh bang. Sekalian roasting pemerintah gua ya. Tolong please. Ringgit kenapa turun sangat sih ya? Jangan sok nyambung sama kita. Tengoklah. Lihat apa ya kita? Kau dah tengok ke? Enggak bang. Tengok je lah. Healing! Lagi healing! Yes! Yes! Kita lagi meroket! Yes! Yes! Oh, yes! Bukan ke Royal Laser tak pakai dolar? Yes! Goblok anjir! Indonesia punya rupiah tengah melemah. Jatuh teruk. Ya betul bang. Cara korang manage negara pun teruk. Tak betul. Ya betul bang, ledekin lagi bang. Yang budak-budak sekolah buat kicau mania tergedik-gedik itu. Dah kenapa? Macam tak ada benda berfaedah nak buat. Iya sih bang, itu kami juga nggak setuju bang. Pasport kita orang kuat. Pasport korang. Iya bang, paspor kami memang lemah bang. Batik dengan rendang Malaysia punya. Inilah alasan gua kenapa gua pengen kerja di Malaysia. Selain kemarin viral paspor Malaysia menjadi nomor 3 terkuat di dunia, sekarang mata uang Malaysia, ringgit Malaysia menjadi terkuat nomor 2 di Asia setelah mata uang Cina. Makanya saran dari gua buat anak-anak muda, kalau pengen punya mimpi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, carilah pekerjaan yang ada di luar negeri. Jangan ngarepin yang ada di Indonesia. Indonesia makin kesini makin sulit pekerjaan, bahkan mata uangnya pun anjlok, seanjlok-anjloknya. Kacau. Guys, mantan PM Malaysia ini yang bernama Najib Razak dijatuhi hukuman total 165 tahun penjorong hanya karena beliau ini korupsi. Bapak Najib, Bapak itu salah negara, Pak. Makanya kalau korupsi jangan di Malaysia, di penjara kan Bapak. Bahkan dengar-dengar nih guys, si Bapak Najib ini kena denda triliunan loh. Dan dia wajib membayar sekian miliar akan konsekuensi dari dia melakukan tersebut. Dan apabila beliau nggak bayar sekian miliar itu, maka akan ada penambahan masa tahanannya guys. Makanya Bapak Najib, kalau mau di negara Konoha aja Pak, di negara Konoha dijamin Bapak penjorongnya nggak sampai 15 tahun Pak, 12 tahun Bapak mungkin udah keluar. Presiden Prabowo Subianto masih saja berlagak, geng. Namun dengan warga sendiri dan juga rakyat Malaysia itu rupiah udah dibuat parodi, geng, yang membuat dirinya ngakak. Yang membuat kita ngakak, geng. Ya Allah, ya Rabbi. Masih saja yang diharapkan itu, Pak, bukan yang Bapak inginkan gitu. Kita ingin sejahterakan ingin kesejahteraan rakyat dan rupiah kita menguat. Kalau rupiah kita menguat, investor masih banyak masuk ke Indonesia, kayak itu Pak ya. Jaminlah kita akan sembarangan akan lancar, perekonomian akan stabil, kayak gitu ya Pak ya. Rakyat tak akan ada yang mengeluh, kayak gitu ya Pak ya. Sedangkan Pak, Bapak bilang ini pasal perang Timur Tengah. Pasal perang Timur Tengah. Sedangkan lihat negara jiran kita. Rupiah, ringgit menyala, dolar Singapura menyala. Vietnam Pak udah mau menyusul negara Malaysia. Gimana nih Pak? Cuma kita saja yang di Indonesia ini ketinggalan. Kayak gitu ya Pak ya. Nah ini berita baru lagi geng. Ini sangat pilu bagi ikinya untuk kita simak bersama-sama. Miris sekali geng.
Minyak naik, orang Indonesia sampai mencurinya. Waduh, kira-kira seperti apa kah videonya? Let's go, kita simak dulu bersama-sama. Pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng minyak kita dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil menyusul lonjakan harga bahan baku dan biaya produksi di pasaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah sudah menyepakati rencana penyesuaian HET yang saat ini dipatok di harga Rp15.700 per liter. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga crude palm oil atau CPO dan tingginya biaya distribusi yang menekan produsen. Saat ini harga minyak kita di lapangan sudah melampaui batas, bahkan di sejumlah daerah sudah menembus harga Rp22.000 per liter karena kelangkaan pasokan. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga eceran tertinggi ini murni karena faktor ekonomi pasar dan tidak berkaitan dengan kebijakan biodiesel atau B50. Besaran tarif baru kini masih dalam tahap finalisasi bersama para pemangku kepentingan. Capek cari uang anjing. Setelah bilang mama bagus-bagus sekolah, bantai cabut, bantai merokok lawan guru, nah inilah dia. Karena minyak mahal. Waduh, ini apa lagi? Bukan mau membeli. Pria yang mengambil satu keranjang minyak goreng di sebuah warung di kawasan Pekojan 3 Tambora ini ternyata tengah mencuri. Penjaga warung berupaya mengejar, tapi gagal menangkapnya. 2 jam berselang, pemuda berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai penyablon kaos ini dibekuk polisi yang sedang berpatroli. 8 minyak goreng kemasan senilai Rp300.000 itu diakuinya dicuri karena desakan ekonomi. Pelaku ini mengambil minyak sekitar 8 pieces dan diakui bahwa sudah melakukan kurang lebih 2 kali dan hasilnya dijual untuk keperluan sehari-hari. Lain lagi di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera pengawas merekam pria yang tengah memanggul karung beras ukuran 20 kg. Tak hanya satu, ternyata ada 8 karung beras yang dicuri. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang masuk ke gudang dengan merusak lubang kipas ventilasi atau exhaust fan. Satu pelaku remaja berusia 17 tahun mengaku menjual beras curian seharga Rp100.000 per karungnya. Tidak, hasil penjualannya dijual dan menurut pengakuan dari pelaku tadi dijual seharga Rp100.000 per karung. Pelaku kini terancam 7 tahun penjara, sementara satu pelaku lainnya tengah diburu polisi. Pasaran kewangan Indonesia terus tertekan pada Isnin apabila bon kerajaan, saham dan mata wang negara itu mencatatkan kejatuhan ketara mencerminkan kebimbangan pelabur terhadap pengurusan ekonomi kerajaan serta ketidaktentuan dasar. Hasil bon kerajaan 10 tahun melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh lebih setahun, manakala rupiah susut ke paras terendah dalam sejarah. Masuk berita Malaysia, bos. Pelabur kini menuntut langkah yang lebih konkret daripada kerajaan untuk menstabilkan pasaran susulan kebimbangan terhadap peraturan baharu ekspor komoditi dan penelitian semula terhadap profil kredit berdaulat Indonesia. Rakan kongsi SGMC Capital Private Limited, Mohit Mirpuri berkata, tempoh 2 minggu akan datang amat kritikal bagi menunjukkan disiplin fiskal, konsistensi dasar dan komitmen terhadap kestabilan makroekonomi. Sentimen pasaran dijangka kekal lemah menjelang keputusan kadar faedah Bank Indonesia dan semakan tahap kebolehdagangan pelaburan negara itu oleh MSCI Incorporated bulan ini. Spekulasi mengenai kemungkinan rombakan penggubal dasar ekonomi turut menambah tekanan walaupun kerajaan dan Bank Pusat telah mengumumkan langkah bagi menyokong pasaran bon dan menarik aliran masuk modal. Indeks penanda aras saham Indonesia merosot hampir 39% sejak mencapai paras tertinggi rekod 5 bulan lalu, menjadikannya antara prestasi terburuk dalam kalangan pasaran global tahun ini. Rupiah pula susut kira-kira 8% dan melepasi paras psikologi RM18,000 bagi setiap dolar Amerika Syarikat minggu lalu. Governor Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Kewangan Purbaya Yudisa Dewa menegaskan komitmen untuk memastikan kecairan pasaran mencukupi dan meningkatkan daya tarikan bon kerajaan. Namun, penganalisis berpendapat langkah yang diumumkan masih belum mencukupi untuk memulihkan keyakinan pelabur ketika aliran keluar modal asing mencecah 3.6 bilion dolar Amerika tahun ini dan tekanan tambahan datang daripada kenaikan harga minyak. Bahan-bahan sembako udah mulai mahal.
bahan pangan itu mahal di Indonesia. Minyak goreng mahal di Indonesia. Sehingga bapak dan anak ini yang masih sekolah dasar diajak mencuri minyak goreng, geng. Kebutuhan hidup telah mendesak. Kayak gitu ya, geng ya. Wah, gimana ini ya, geng ya. Kita tidak bisa nafikan, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kalau ada memang semadabangan di negara kita, ya alhamdulillah seperti itu. Namun, Pak, perhatikan juga orang yang miskin ataupun yang betul-betul miskin. Kayak itu ya, Pak ya. Pak, tolong Pak Presiden ya. Suruh kerja betul-betul menteri-menteri Bapak, jangan cuma molor saja. Nah, kayak itu ya, Pak ya. Malu, Pak. Kita sampai masuk berita TV nasional Malaysia, Pak. Wih, apalagi sampai dibuat parodi, Pak. Dibuat parodi, Pak, dengan orang Malaysia maupun juga orang Indonesia ya, Pak ya. Parodinya, wih, nyelekit banget parodinya, Pak. Ya bukannya menghina aslinya ya, geng ya. Itu supaya kita sadar bahwasanya rupiah lagi melemah, rupiah lagi jatuh, geng. Bukannya menghina ya parodi-parodi itu, namun biar kita supaya sadar dan menteri-menterinya tuh supaya sadar. Nah, kalau sudah kayak gini, gak usah mengalihkan isu. Ya gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.